Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Halo semuanya, selamat datang di channel Sarjana Trading. Apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya sehat, dan tentunya jika ada kerabat, keluarga, dan teman dekat kita yang sedang sakit, marilah kita sama-sama doakan agar penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton video ini, silahkan saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara saya muslim, silahkan yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya teman-teman. Dan kalau sudah, alhamdulillah, kita akan lanjut ke pengumuman giveaway dulu. Dan saya mengucapkan selamat kepada Bobby Hanggoro, Ratna Dewi, dan Furkan MQ ya, telah memenangkan giveaway untuk sesi kedua ini, yang dimana masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah. Nah, bagi kalian yang belum menang giveaway saya, jangan khawatir, kan masih bisa untuk memenangkannya di next episode atau di next video ya teman-teman. Tata caranya ada di deskripsi di bawah di video teman-teman. Oke, semangat. Dan oke, seperti biasa teman-teman, kita akan melakukan trading lagi di sini di binary option, khususnya di binomo teman-teman. Di binomo dengan menggunakan modal minimal dan akan mencapai ke profit maksimal ya, yang seperti kita tahu, seperti dari video sebelumnya, modal ini dihasilkan dari hasil withdraw daripada modal-modal kita sebelumnya teman-teman, dan kita sisakan lagi ke modal minimal sehingga kita bisa untuk mencapai profit maksimal seperti itu teman-teman. Baik, kita akan mencari market dulu teman-teman. Kita akan cari market ya. Dan seperti biasa teman-teman, kita di sini menggunakan indikator pendukung teknik lampu lalu lintas ya. Yang ini yang warna hijau, merah, dan kuning. Kemudian ada MACD standar teman-teman. Sini ada MACD standar, dan dengan indikator ini bisa kalian dapatkan dan bisa kalian pelajari di grup VIP saya secara gratis. Silahkan gabung di grup VIP saya secara gratis. Tata caranya ada di deskripsi di bawah di video ini teman-teman. Silahkan, akan saya bimbing kalian di sana, akan saya ajari kalian di sana untuk profit konsisten setiap harinya ya. Baik, pertama kenapa saya melakukan open posisi di awal ya, dan open posisi atas di sini? Pertama alasannya adalah karena dia di sini ada terjadi yang namanya momen persilangan teman-teman, sehingga kita bisa untuk melakukan open posisi atas. Bisa kalian lihat di sini MACD-nya, dia melakukan yang namanya persilangan. Nah, meskipun tadi kita opennya lebih awal, karena memang dilihat dari tren marketnya dia sangat kuat sekali untuk melakukan tren candle perdagangan naik teman-teman. Nah, kemudian di yang kedua ini adalah momen dimana momen persilangannya benar-benar terjadi, sehingga tingkat profitabilitasnya itu sangat tinggi sekali di perdagangan kalian teman-teman. Seperti yang kalian tahu, momen persilangan sangatlah akurat, jadi kita dapat menganalisisnya dengan tepat ya, dan cepat ya teman-teman. Silahkan yang ingin belajar bisa gabung di grup VIP saya secara gratis teman-teman. Oke, tidak masalah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan kita profit teman-teman. Profitnya jauh ya, meskipun di akhir-akhir. Oke, kita akan cari market lagi teman-teman. Belum masuk? Oke,
Kita akan cari market lagi, kita santai saja teman-teman, karena hari ini marketnya banyak pilihannya, tidak seperti biasanya kadang kita trading di OTC atau di hari Minggu teman-teman ya. Nah, kita akan cari market lagi. Oke, di sini kita lihat dia mau momen persilangan ke bawah teman-teman. Kita bisa tunggu di sini teman-teman, meskipun di sini ada candle kecil sebenarnya menyalahi aturan untuk kita melakukan metode high risk high return dan modal minimal. Nah, itulah mengapa di sini untuk open posisi di detik-detik seperti ini itu sangatlah rawan teman-teman. Karena di sini dia ada candle doji atau candle doji teman-teman. Candlenya kecil-kecil gini dan panjang shadownya. Kita bisa pindah market yang lebih aman teman-teman. Jadi jangan sampai kita trading itu memaksakan yang namanya perdagangan teman-teman. Kalau tidak bisa kita analisa, tidak bisa kita perdagangkan, ya jangan dipaksa untuk open posisi itu. Kita hanya perlu open posisi di market yang bisa kita analisa dan di momen yang benar-benar pasti aja, khususnya bagi kalian yang modal minimal. Jangan sampai memaksakan perasaan kalian untuk open posisi, ya, membukakan perasaan kalian untuk open posisi. Nah, sepertinya dia belum totalitas untuk melakukan persilangan, tapi kita bisa tunggu teman-teman di 0031. Kita bisa untuk melakukan open posisi atas, karena dia di sini masih terlihat akan sedikit kuat untuk melakukan persilangan ke atas teman-teman. Iya. Baik, kenapa saya untuk melakukan open posisi bawah? Ini memang bukan momen persilangan teman-teman, dan tidak dianjurkan juga untuk modal minimal ya teman-teman ya, karena ini persilangannya dia belum terjadi sepenuhnya. Namun saya melihat di sini pergerakan indikator MACD-nya, di mana batang MACD-nya di sini dia sudah lebih kecil daripada sebelumnya, dan di sini tadi terjadi penekukan. Nah, seperti ini yang terjadi, dia cukup berbahaya teman-teman. Dia akan batal menyilang ya kalau kita open posisi di open posisi saya tadi. Nah, di sini saya kenapa open posisi? Pertama, dia sangat jauh sekali dengan yang namanya resisten ya. Oh, di sini sebenarnya sudah tersentuh. Oke, di sini sudah tersentuh, tapi masih ada resisten lagi di atas ini, sehingga dia masih kuat sekali untuk melakukan persilangan lagi teman-teman. Dan setelah ini kita bisa untuk melakukan open atas lagi teman-teman. Kita bisa siap-siap untuk melakukan open atas lagi, karena setelah ini barulah yang namanya golden moment teman-teman, yang dimana momen daripada persilangan MACD, sehingga kita bisa melakukan open perdagangan atas. Seperti biasa, MACD persilangannya garis kuning menyilang daripada garis merah ke atas, menjulang tinggi tanpa terlakukan sedikit pun, kemudian muncul batang yang masih di sisi setelahnya, dan itu posisinya berbalikan daripada yang masih di sebelumnya, dan tentunya lebih besar daripada sebelumnya, sehingga pada momen-momen seperti ini itu sangat besar sekali, dan kita hanya open posisi 14.000 dong teman-teman. Sangat disayangkan sekali di sini kita hanya open posisi 14.000. Oke, tidak masalah ya, jadi hargai aja nilai value-nya itu, berapapun kita profit ya, kita tetap harus mensyukuri teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita sebenarnya orang sukses itu harus punya duit banyak, enggak harus gitu teman-teman. Yang penting seberapa banyak kita bisa bersyukur teman-teman, seberapa banyak kita bisa berbagi ya teman-teman. Dan 321 kita profit teman-teman. Iya, kita profit tipis ya, karena tadi telat open posisinya, harusnya di titik 0 sebelah sini. Baik, kita akan pindah market lagi teman-teman. Oke, kita pindah di sini JPY IDX. Kita mungkin tambah ya, out JPY sama USD JPY. Out JPY mau momen persilangan ke atas teman-teman, di sini tidak jadi, tidak kuat ya marketnya, kurang stabil di sana. Di sini sedang menjulang tinggi, juga tidak terlalu bagus untuk kita perdagangkan karena kita menggunakan metode high risk high return. NZD USD lumayan. Oke, di sini SNR belum tersentuh, batang lebih besar daripada sebelumnya. Oh, di sini ada SNR ya teman-teman. Oke, sini satu. Kalian ketika garis luruskan ini, maka akan terlihat ketika dia ini sebenarnya sudah menyentuh daripada titik resisten daripada sebuah market teman-teman. Kita hindari saja teman-teman, kita akan cari market yang lain lagi. Mau momen persilangan bisa kita tunggu 1 menit setelahnya USD JPY. JPY juga mengarah ke persilangan, tapi masih belum teman-teman. Kita pindah lagi ke Euro IDX, sedang sideways di sini, berbahaya sekali untuk kita yang modal minimal.
dan mencapai profit maksimal. Di sini mau persilangan, namun trennya sangat kuat sekali turun, dilihat dari gap daripada lampu lalu lintas. Oke, di sini ada GBP NZD. Oke, mau persilangan atau mau reversal, masih jauh daripada resisten kah? Oh, sudah tersentuh resisten yang sebelah sini. Namun itu bukan resisten yang utama ya, bukan primary resisten. Tidak masalah, kita nanti tunggu dulu. Oh iya, tadi kita USD/JPY kita bisa open posisi atas, teman-teman. Baik. Ini tadi seperti saya katakan sebelumnya, ketika dia sudah membentuk momen persilangan, saya sudah pantau sebelumnya. Mungkin bisa ulang saja video ini. Saya bilang di sana kita bisa open posisi atas di sini di USD/JPY, teman-teman. Dan benar saja di sini dia sudah terlihat bahwa kita sudah profit ya tadi ya untuk pertama kali pada saat open posisi. Dan alasan saya kenapa open posisi atas, pertama dia adalah momen persilangan daripada MACD, teman-teman. Oke, bisa kalian lihat di sini garis kuningnya menjelang garis merah menjulang ke atas dan tidak terlihat lekukan sedikit pun di ujung sininya. Kemudian batang MACD-nya muncul lebih besar daripada sebelumnya dan munculnya di sisi sebaliknya daripada batang MACD yang sebelumnya, teman-teman. Ya, 321 dan kita profit, teman-teman. Alhamdulillah. Kita akan pindah market lagi. Kita akan pindah market di mana nih? Euro IDX sedang sideways. Euro MXN mau persilangan tapi tren turun, tidak terlalu disarankan ya teman-teman ya. Ini dia mau persilangan, bisa kita tunggu mungkin 30 detik lagi, sekitar 30 detik lagi ketika dia benar-benar sudah menyilang. Namun di sini sayangnya dia ada doji di sini, tidak disarankan sebenarnya untuk pemula dengan modal minimal untuk melakukan open posisi di kondisi market yang seperti ini. Kenapa demikian? Pertama, dia sedang kondisi semi sideways, teman-teman. Dilihat dari pola indikator lampu lalu lintas yang di sini saling berhimpitan atau mereka tidak terlihat gap yang cukup lebar di sini, teman-teman, sehingga kita di sini dia bisa dikatakan semi sideways, teman-teman, atau semi datar atau istilahnya tidak terlalu stabil untuk marketnya. Tapi kita bisa untuk open posisi atas di sini, teman-teman, tenang saja. Kenapa demikian? Karena dilihat, nah betul, karena dilihat di sini dia persilangan MACD lagi dan persilangan itu mulus, teman-teman. Jadi memang kadang ada persilangan yang seperti ini, dia tidak mulus kan, dia agak melengkung ke atas tapi menyilang ke bawah. Nah, kalian lihat di atasnya candlenya di sini, maka dia tidak akan terjadi yang namanya persilangan yang mulus. Nah, ketika persilangan di sini dilakukan yang sangat mulus sekali menyilang garis merah daripada MACD, dan di sini juga batang MACD yang muncul lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian titik daripada resisten daripada sebuah market dia masih sangat jauh sekali, teman-teman. Sehingga kita masih bisa untuk profit di perdagangan kali ini. Oke. Silakan bagi kalian yang ingin belajar, bagi kalian yang ingin saya ajari, ingin saya bimbing agar bisa profit konsisten setiap harinya, silahkan gabung di grup VIP saya secara gratis. Cek tata caranya di deskripsi di bawah di video ini, teman-teman. Oke, dan kita profit, teman-teman. Alhamdulillah, dia menyentuh garis kuning, berbahaya kita untuk melakukan open posisi perdagangan di sana. Kita pindah market lagi. Kita akan cek market-market yang lain. Kita akan cek beberapa market lagi di sini sampai kita menemukan momen yang bisa kita analisa, teman-teman, yang bisa kita terapkan di metode high risk high return. Di sini ada JPY, teman-teman, sedang tren naik dan sedang sideways, teman-teman. Dilihat dari indikator lampu merah yang sedang saling berhimpitan ya. Kemudian ada Euro USD di sini tidak kuat untuk naik, melakukan penurunan dan akan persilangan turun, tidak terlalu mulus pergerakannya. Kita hindari saja di sini, ada dia tidak terlalu kuat untuk naik, namun akan terjadi persilangan di sini, teman-teman. Oke. Persilangan ini bisa sangat kuat sekali terjadi. Kenapa demikian? Ya, persilangan MACD bisa kalian lihat di sebelah sini. Ya, meskipun dia di sini bukanlah batang merah ya, teman-teman, bukan batang merah, di sini tidak berurutan. Namun di sini bisa kita lihat di sini indikator lampu lalu lintasnya sudah sangat jauh sekali untuk melakukan penekanan ke bawah, yang artinya ketika candle berada di bawah garis hijau, garis hijaunya berada di bawah garis merah, terlihat di sini gapnya sangat
lebar sekali teman-teman, sehingga di sini sangat kuat sekali trennya sedang melakukan penurunan, didukung dengan persilangan teman-teman daripada MACD, garis persilangan MACD di sebelah sini bisa kalian lihat di sini, sehingga dia masih kuat sekali untuk menyilang, didukung dengan pergerakannya dari garis MACD yang cukup lembut teman-teman, sehingga kita bisa profit di perdagangan kali ini. Iya, oke, kita profit meskipun kita telat open posisinya teman-teman, sehingga kita telat, kita bisa profit yang lebih lebih aman teman-teman. Tadi itu kita telat open posisinya beberapa detik, sehingga sangat tipis sekali kita untuk mendapatkan profitnya. Tapi tidak masalah selama kita melakukan trading di dalam rules dan analisa yang benar, kita tetap dapat meminimalisir loss teman-teman. Oke, kita akan cari lagi market yang lain. Di sini sedang tren turun, mau menyentuh garis kuning, cukup berbahaya teman-teman. GBP/USD mau persilangan. Nah, ini salah satu persilangan tidak bisa ditiru teman-teman, tidak bisa open posisi. Kenapa demikian? Karena di sini dia persilangan ini bentuk segitiga seperti ini, dia tidak mulus ya, yang artinya kita tidak bisa untuk melakukan open posisi di sini, cukup berbahaya, yang artinya pasarnya tidak terlalu stabil. Kita pindah lagi ke Crypto IDX teman-teman. Trennya kuat naik, barusan terjadi yang namanya koreksi, sehingga kita bisa untuk melakukan open posisi atas di sini teman-teman. Baik, kenapa saya melakukan open posisi atas? Seperti yang kita tahu, di grup web saya juga sering bilang ketika dia sudah menyentuh daripada titik SNR teman-teman, sebuah market pasti akan melakukan yang namanya reversal atau melakukan yang namanya correction. Sehingga di sini kita lihat correctionnya sudah terjadi pada saat penyentuhan reversal teman-teman, pada saat penyentuhan support and resistance, sehingga di sini akan terjadi yang namanya momen penembusan tren teman-teman, didukung oleh garis batang MACD candle yang berada di atas garis hijau berada di atas garis merah. Kemudian di sini terlihat MACD berjajar rapi dan itu urutannya dari kecil membesar. Kemudian garis kuning MACD di sini lurus menjulang ke atas tanpa terlihat dilakukan sedikit pun teman-teman, sehingga dia sangat kuat sekali untuk menembus daripada tren perdagangan pada saat kali ini teman-teman. Tidak untuk metode HRC return teman-teman, karena memang hal ini merupakan golden moment juga ketika kita sudah betul-betul paham dan benar-benar terbiasa dalam pergerakan candle analisa dan sebagainya dan trading, sehingga tidak ditiru untuk kalian yang modal minimal baru mulai dan menggunakan metode high risk return. Kita hanya open posisi di mohon pasti saja teman-teman ya. Hal seperti ini hanya bisa kalian dapatkan dan bisa kalian latih di grup saya secara gratis. Silahkan cek tata caranya di deskripsi di bawah video ini teman-teman. Kita akan pindah market lagi di sini, Euro USD, GPE IDX, Japanese Yen. Kita pindah. Oke, belum terlihat di sini market-market yang bisa kita perdagangkan teman-teman. Di sini dia mau tren turun, namun terlihat di sini dia memang sedang kuat naik teman-teman ya. Kita pindah saja, itu terlalu rawan. Oke, kita bisa tambah market lagi di sini. Kita akan tambah NZD/GBP sama Australian Dollar. Nah, di sini dia menyentuh garis kuning, akan terjadi yang namanya correction. Dia akan turun, teman-teman. Namun terlalu berbahaya untuk menerapkan open posisi di sini dengan menerapkan metode high risk return. Kita bisa pindah ke AUD/USD dulu. Di sini terlihat trennya sudah menyentuh titik resisten, belum, masih secondary resisten ya, teman-teman. Resistennya masih jauh di sini. Di sini, iya di sini. Dan garis kuning belum tersentuh teman-teman. Namun dia sudah melakukan yang namanya pembalikan. Oke, kenapa demikian? Karena di sini juga ada secondary resisten teman-teman. Iya. Cukup berbahaya, kita bisa tunggu di beberapa menit ke depan ya untuk open posisi di market ini, sehingga kita menunggu momen persilangan pastinya saja. Kita pindah lagi. Di GBP NZD, Euro NZD sekarang. Oke, persilangan daripada lampu lalu lintas cukup akurat di sini teman-teman. Kita lihat dulu, dia tetap menyentuh daripada garis kuning, ya betul. Setelah menyentuh, dia sudah melakukan yang namanya koreksi. Akan terjadi penurunan lagi di sini.
Dilihat masih belum terlihat titik support yang signifikan di sebelah sini, sehingga kita masih bisa untuk melakukan open posisi bawah ketika MACD-nya di sini sudah mengisyaratkan, teman-teman ya. Oke, kita bisa open posisi di sini, open posisi bawah. Baik, kenapa saya melakukan open posisi bawah dan harusnya kita open posisi di titik 0 ini tadi, teman-teman ya. Kita telat sepersekian detik aja, dan itu sangatlah, bisa kalian lihat di sini gapnya sangatlah jauh sekali, teman-teman, sehingga ini sangat merugikan sebenarnya ketika kita telat sepersekian detik ya untuk open posisi, dan kita istilahnya open posisinya lumayan gede ya, teman-teman. Namun tidak masalah, karena di sini tadi sudah terjadi yang namanya correction setelah menyentuh garis kuning, dan titik supportnya masih belum signifikan. Kemudian garis MACD-nya di sini masih lurus menukik ke bawah, teman-teman. Tidak terlihat lekukan mau ke atas, sehingga dia masih kuat untuk turun. Nah, bisa kalian lihat di sini candlenya dominasi sedang turun. Oke, candlenya dominasi sedang turun di sini, sangat baik sekali untuk kita tonton ya, teman-teman. Dan ini memang karena memang supportnya tidak signifikan di sini, sehabis sideways. Ya, kita profit 17 juta sekarang. Kita bisa untuk posisi bawah karena dia akan terjun di sini, dia menukik salah menjulang ke bawah di sini, teman-teman. Kita bisa open posisi bawah. Baik, kenapa saya melakukan open posisi bawah di sini, teman-teman? Pertama, ini bukanlah metode golden moment, namun ini salah satu momen cantik ketika kita sudah benar-benar belajar betul dengan dunia trading, sudah paham betul dengan kondisi market dalam sebuah trading. Ini adalah yang namanya follow the trend. Follow the trend ini cukup berbahaya dengan menggunakan metode high risk high return. Namun ketika kita sudah paham betul dengan pola-pola seperti ini, yang dimana bisa kalian lihat salah satunya adalah MACD di sini lebih besar daripada sebelumnya, dan ini sangat panjang sekali, sehingga dia sangat kuat sekali untuk melakukan perdagangan turun di sebelah sini. Kemudian masih perlu diingat di sini, teman-teman, dia masih belum mempunyai titik support yang signifikan di sebelah sini, sehingga kita masih bisa kuat sekali untuk profit, teman-teman. Oke, kita profit di sini. Oke, kita profit, teman-teman. Cukup berbahaya, kita hampir loss tadi, teman-teman. Tapi memang saya akui itu bukanlah momen yang disarankan untuk open posisi bagi pemula, khususnya dengan menggunakan high risk high return. Oke, kita mungkin pindah market lagi di sini. Pindah. Oke. NZD/GBP sekarang sudah menyentuh resisten. Kita ke Euro USD dulu. Belum terlihat signifikan ya, teman-teman, pergerakannya. JPY/IDX sedang tren turun juga. Mungkin sekarang memang jam-jamnya sedang tren turun ya, teman-teman ya. Tidak terlalu terlihat yang namanya persilangan golden moment dan lain-lain. Sehingga tidak masalah selama kita bermain atau melakukan trading dalam ruang lingkup rules yang kita taati, sehingga itu akan tetap aman sekali, teman-teman. Oke, tidak terlalu baik di sini, teman-teman, karena memang di sini dia barusan mengalami yang namanya traffic ya, atau macet di sini, sehingga bisa kalian lihat di sini garisnya saling berhimpitan dan langsung menyebar gitu ya. Tidak terlalu bagus. Oke, teman-teman, kita cari lagi di sini market-market yang memiliki presentasi yang cukup tinggi, sehingga kita bisa melakukan perdagangan dengan menggunakan metode high risk high return. Kita cek lagi di sini Euro NZD sedang tren turun dan mau persilangan ke bawah ya, teman-teman ya. Sudah persilangan ke bawah, kita bisa open posisi di sini beberapa kali. Oke, kita open posisi cukup 28 juta. Oke, kita open posisi di sana. Kenapa demikian? Karena di sini terjadi yang namanya momen persilangan, teman-teman, dan batang MACD-nya itu masih lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian masih tidak terlihat garis support yang signifikan ya di perdagangan pada kali ini. Nah, kecuali yang ini. Oh, di sini dia kena support yang sangat jauh sekali, sekitar jam berapa ini? Sekitar jam 11 tadi, jam 11 tadi siang, teman-teman, untuk garis supportnya. Dan itu masih sangat jauh, sudah rentangnya sudah lumayan jauh ya, teman-teman ya. Sehingga dia masih bisa untuk melakukan tren turun di sini. Diduga kuat dengan adanya
tren turun dari lampu lalu lintas di mana candlenya berada di bawah garis hijau berada di bawah garis merah teman-teman. Nah silahkan bagi kalian yang ingin belajar, ingin saya bimbing untuk profit konsisten setiap harinya, silahkan gabung di grup VIP saya secara gratis. Tata caranya ada di deskripsi di bawah di video ini teman-teman. Baik, saya rasa sudah cukup pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat teman-teman. Dan silahkan yang mau giveaway, yang mau ikut giveaway, ikut tata caranya juga ada di deskripsi di bawah video ini. Dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarjana Trading undur diri.